Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, sehingga sepatutnya lah kita untuk senantiasa bersyukur dengan cara meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Putri Handayani, NIM 202040121050, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis perspektif Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Saidah SAG MAG. Baik, materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu hadis tentang pendidik serta karakteristiknya. Sebelum saya langsung masuk kepada materi, saya akan membacakan arti sebuah hadis yang arti kesimpulannya adalah setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Dan nantinya kita adalah pemimpin bagi anak didik kita, dan ketika kita menjadi seorang istri, kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa memiliki sifat-sifat kepribadian yang akan membawa kita menjadi seorang pribadi yang berkualitas. Langsung saja masuk kepada sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa saja yang termasuk kepada karakteristik seorang pendidik, maka terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan pendidik. Pendidik atau guru dalam Islam merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu afeksi, kognisi maupun juga psikomotorik. Sebagai seorang pendidik, selain itu juga mereka harus bertanggung jawab dalam upaya untuk mendorong serta memberikan pertolongan-pertolongan kepada peserta didik dalam bentuk jasmani ataupun rohani agar peserta didik menjadi seorang yang mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri, serta mampu mengemban amanatnya sebagai kekhalifahan di muka bumi. Pendidik di dalam Islam selain tugasnya mengajar, dia juga harus mendidik. Antara mendidik dan mengajar mempunyai arti yang sangat berbeda. Mendidik tidak semudah mengajar. Mengajar merupakan sebuah proses kegiatan dalam upaya untuk mentransfer ilmu atau transfer knowledge dan juga keterampilan dari seorang pendidik terhadap peserta didik. Lain halnya dengan mendidik. Mendidik merupakan proses kegiatan mentransfer ilmu, pengetahuan serta keterampilan kepada peserta didik, sekaligus juga membentuk karakter peserta didik agar mereka mempunyai kepribadian yang mulia. Seorang pendidik harus memiliki sifat kepribadian yang positif. Bagaimanapun alasannya, seorang pendidik harus mampu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak didiknya. Sulit rasanya ketika seorang pendidik ingin membawa anaknya menuju sebuah cita-cita pendidikan atau tujuan pendidikan apabila dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Seorang guru di samping keberadaannya sebagai figur atau suri tauladan yang sering kita dengar, dia juga harus mampu membawa anak didiknya dari arah yang negatif menuju hal yang positif. Guru ataupun didik terhadap anak didiknya bagaikan orang tua terhadap anak-anaknya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allamukum. Artinya, sesungguhnya aku terhadap kamu menduduki sebagai orang tua aku mengajarkan kamu. Jadi jelaslah dalam hadis tersebut bahwa seorang guru atau pendidik seperti orang tua. Maka haruslah mereka memiliki sifat yang sama dengan orang tua, seperti penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta ketika mengajarkan anak didiknya. Untuk itu, kita akan membahas secara satu persatu apa saja karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam mengajarkan ilmu pengetahuan ataupun mendidik anak didik. Karakteristik atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di dalam mengajar adalah yang pertama, ikhlas. Ikhlas merupakan suatu pondasi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di dalam mengajar. Ikhlas merupakan sebuah perkara yang sering dilalaikan oleh kebanyakan pendidik pada zaman sekarang. Mereka mengajar atau mendidik semata-mata karena mengharapkan sebuah kedudukan, kehormatan, imbalan gaji dan sebagainya. Dan tentu inilah hal yang harus sangat kita hindari sebagai seorang pendidik.
Dalam mengajar, hendaklah pendidik meniatkan atau mengikhlaskan ilmu yang telah disampaikannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ini telah diniatkan di dalam hatinya, maka Allah akan memberikan sebuah pahala yang sangat besar, akan memperoleh manfaat dari ilmu yang disampaikan. Salah satu contohnya, ilmu yang telah kita dapatkan atau kita peroleh akan semakin kuat di dalam ingatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi jelaslah di dalam hadis tersebut, kita sebagai seorang pendidik hendaklah menanamkan rasa ikhlas di dalam hati kita agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana sabda Nabi, artinya apabila meninggal anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Maka berikanlah ilmu-ilmu kepada anak didiknya, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang akan mampu membuat anak didik tersebut menjadi manusia yang juga bermanfaat untuk orang lain. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang kedua adalah adil. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man ibn Bashir anna abahu atabihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahawtu bani hadza gulaman faqala akulla waladika nahawtu mithlahu qala la qala farja'hu muttafaqun alaih. Artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha bahwa ayahnya datang membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saya telah memberikan seorang budak atau pembantu kepada anakku ini. Maka Rasulullah bertanya, apakah semua anakmu kamu berikan budak seperti ini? Ayahnya menjawab, tidak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tariklah kembali pemberianmu itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis tersebut menjelaskan tentang pengajaran Nabi terhadap bapak agar bertindak seadil-adilnya kepada anak-anaknya. Seorang bapak di dalam rumah tangga diibaratkan sebagai pendidik terhadap keluarganya, dan bapak tersebut harus bersikap adil, baik itu dalam sikap, ucapan, maupun tindakan. Sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang ketiga adalah rahim atau penyayang. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbasin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqar kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil, orang yang tidak memuliakan yang lebih besar, dan tidak menyuruh berbuat ma'ruf serta mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Dari hadis tersebut kita dapat dipahami bahwa seorang pendidik harus memiliki sifat yang penyayang. Pendidik merupakan orang tua kedua terhadap anak didiknya. Oleh karenanya, sifat penyayang yang dimiliki oleh seorang pendidik akan membuat peserta didik merasa nyaman ketika berada di dekatnya, merasa selalu diperhatikan, dan ketika mengajar tidak hanya menyelesaikan beban mengajar semata. Penyayang di sini adalah pendidik ketika mengajar melibatkan hati serta perasaannya. Kasih sayang seorang pendidik tidak harus mengorbankan dirinya ataupun mengorbankan peserta didiknya. Dalam arti kata, ketika seorang pendidik memberikan kasih sayang, jangan sampai kasih sayang ini menyebabkan seorang anak didik tidak hormat kepada guru tersebut. Pendidik yang penyayang adalah pendidik yang ramah, yang ketika bergaul anak didik senang berada di dekatnya, menyenangkan sehingga peserta didik tidak takut ataupun minder. Namun yang harus diperhatikan, ketika seorang peserta didik terlalu dekat dengan pendidik, maka ini akan mengakibatkan hilangnya kewibawaan pendidik tersebut di mata anak didiknya. Sifat dan karakteristik yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah sabar dan pemaaf. Sabar merupakan kedudukan yang mulia yang tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dan jiwa yang suci. Kaitannya dengan pendidik adalah ketika seorang guru ingin mendidik anak yang berkualitas, maka tentunya membutuhkan sifat penyabar ini, terutama dalam proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran seorang guru nanti akan ditemukan oleh individu-individu yang bermacam-macam. Ada individu
yang ketika belajar tidak memperhatikan gurunya, mempunyai watak yang lemah, mempunyai kepribadian yang mungkin akan kurang disukai oleh pendidik tersebut. Tak bisa dipungkiri, individu-individu yang beragam ini akan menimbulkan kemarahan-kemarahan dari anak didiknya. Namun inilah yang harus dikendalikan atau harus dikontrol oleh seorang pendidik, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laisya syadidu bis-sura'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal qadabi. Artinya, bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam berkelahi, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Selain sifat sabar, guru atau pendidik juga harus memiliki sifat pemaaf. Jika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, hendaklah seorang guru memaafkannya, serta menanamkan dalam diri peserta didik agar tidak melakukan hal yang serupa. Sifat pemaaf yang dilakukan oleh guru tersebut akan membentuk peserta didik menjadi anak yang pemaaf. Sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang terakhir itu adalah tawadu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An-Masrukin qala dakhalna ala abdillahi bani Mas'udin qala ya ayyuhan nasu man alima syai'an falyakul bihi wa man lam ya'lam falyakul lahu a'lamu fa inna minal ilmi an yakula lima la ya'lamu Allahu a'lamu. Qala illahu azza wa jalla linnabi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma'ana minal mutakallifin. Artinya dari Mas'ud berkata, kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui tentang sesuatu, maka hendaklah ia mengatakan apa yang ia ketahui. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui, karena sesungguhnya ilmu bila seseorang mengatakan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang tidak ia ketahui. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut merupakan perintah terhadap seluruh umat manusia, terutama seorang pendidik, untuk bersikap tawadu dalam hal ilmu. Sikap tawadu merupakan pertengahan dari sifat sombong dan juga rendah diri. Artinya, ketika seorang pendidik tidak mengetahui tentang sesuatu ilmu, maka katakanlah kejujurannya. Jangan sampai seorang pendidik mengada-ngada jawaban ilmu yang tidak benar, mengatakan sesuatu ilmu yang tidak tahu kebenarannya. Dan apabila ia mengetahui tentang ilmu tersebut, maka janganlah pula dia bersifat sombong. Pendidik yang sombong pada dasarnya tidak akan pernah mencapai tujuan pendidikan yang diinginkannya. Pengaruh sikap tawadu terhadap anak didik adalah mendapatkan sesuatu hal yang baik. Dan hal ini yang menjadi poin penting adalah tawadunya seorang pendidik tidak akan mengurangi bobot keilmuan seseorang ketika ia mengatakan tidak tahu terhadap ilmu yang benar-benar ia tidak ketahui. Itulah sifat-sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Semoga kita juga memiliki sifat-sifat tersebut sehingga ketika dalam proses pembelajaran anak didik bisa senang ketika berada di dekat kita, mereka tidak takut dan mereka bisa menerima pembelajaran apapun yang telah kita berikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam bertindak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.